Saudara-saudara, kita akan melihat sejarah Basilika Santo Petrus, gereja terbesar di dunia. Basilika Santo Petrus adalah gereja di Kota Vatikan yang dianggap sebagai salah satu situs paling suci bagi umat Katolik di dunia. Saat ini Basilika Santo Petrus menjadi gereja terbesar di dunia yang menjadi situs ziarah utama umat Katolik dari berbagai negara. Pasalnya, di dalam gereja ini terdapat makam para paus gereja Katolik, termasuk Paus Benediktus XVI yang meninggal 31 Desember 2022. Basilika Santo Petrus dibangun pertama kali pada abad keempat di atas makam Simon Peter atau Simon Santo Petrus, salah satu dari 12 rasul sekaligus paus pertama gereja Katolik. Siapa yang membangun Basilika Santo Petrus? Basilika Santo Petrus merupakan salah satu gereja tertua di dunia yang mulai dibangun pada abad keempat. Kaisar Konstantinus Agung merupakan orang yang pertama kali memerintahkan pembangunan Basilika Santo Petrus. Kaisar ingin dibangun sebuah basilika, dulu dikenal sebagai aula umum, kemudian berkembang menjadi gereja di atas makam Santo Petrus. Pembangunan basilika dimulai pada 323, tetapi baru selesai setelah Kaisar Konstantinus Agung meninggal pada tahun 337. Pada abad pertengahan, abad ke-5 hingga abad ke-15, basilika ini dikenal sebagai Palatium Neronis yang berdiri sebagai gereja dengan dena berbentuk salib. Dalam perkembangannya, dekat basilika dibangun rumah untuk paus, pemimpin gereja Katolik. Berikut direkonstruksikan oleh Paus Julius II. Paus Julius II memiliki masa pelayanan antara 1503 sampai 1513. Memiliki gagasan untuk merekonstruksi basilika lama yang telah rusak termakan waktu. Untuk tujuan itu dilakukan sayembara yang dimenangkan oleh arsitek Italia bernama Donato Bramante yang memperkenalkan gaya arsitektur Renaissance. Karena itu Donato Bramante yang ditunjuk Vatikan untuk membangun Basilika Santo Petrus tahun 1506. Ketika Bramante meninggal pada tahun 1514, pembangunan dilanjutkan oleh Giuliano da Sangallo dan Fra Giacondo da Verona bersama Rafael Sanzio. Setelah Giuliano da Sangallo dan Fra Giacondo da Verona masing-masing meninggal tahun 1516 dan tahun 1516. Rafael Sanzio melanjutkan pekerjaan mereka hingga akhir hidupnya 1520. Dua arsitek berikutnya yakni Antonio da Sangallo yang diangkat pada tahun 1519 dan Baldassari Peruzzi yang ditunjuk pada tahun 1520 mencoba melakukan perubahan pada beberapa rencana struktur awal Bramante. Pada tahun 1948 pembangunan diambil alih oleh Michael Angelo Buonarroti yang melanjutkan sesuai rancangan awal Bramante. Michael Angelo juga memperkuat pilar tengah untuk menahan beban kubah yang sangat besar. Pembangunan basilika belum juga selesai hingga Michelangelo meninggal pada tahun 1964. Setelah itu pembangunan dilanjutkan oleh Giacomo della Porta dan Domenico Fontana yang mendesain ulang kubah dan menyelesaikan pada tahun 1593. Berapa lama pembangunan Basilika Santo Petrus? Memasuki abad ke-17, pembangunan Basilika Santo Petrus dilanjutkan oleh Carlo Madarna dan Gian Lorenzo
Bernini di bawah Paulus V. Pada 18 November 1676, Paus Urbanus VIII meresmikan Basilika Santo Petrus. Di saat membangun hanya menyisakan beberapa detail kecil yang belum selesai. Secara keseluruhan, pembangunan Basilika Santo Petrus sesuai dengan penampilannya saat ini membutuhkan waktu sekitar 110 tahun, yakni antara 1906 sampai 1926. Jadi ada 120 tahun. Basilika Santo Petrus pun bukan hanya menjadi bangunan paling menonjol di Kota Vatikan, tetapi menjadi gereja Katolik terbesar di dunia. Situs Basilika Santo Petrus meliputi area seluas 5,7 hektar dengan kapasitas lebih dari 60.000 orang. Saat ini di situs Basilika Santo Petrus terdapat makam para paus sekaligus rumah paus, gereja Katolik yang setiap harinya dikunjungi oleh puluhan ribu umat Katolik dari berbagai dunia. Iya. Oke, sekian dan terima kasih.